Hai guys, kembali lagi di acara Bokap Mania, bosa basi kepopuleran masa kekinian. Nah guys, pada episode kali ini Bokap Mania akan membahas tentang apa itu virus rabies ya. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi tentang pembahasan episode kali ini, kita lihat cuplikan beberapa video berikut ini. Nah, itu tadi beberapa video yang Bokap Mania tampilkan atau Vano cari di internet ya. Banyak banget di TikTok juga yang seliveran di FYP Vano tentang virus rabies tersebut. Bahkan dikabarkan rabies tersebut merupakan virus yang sangat mematikan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan bahas hanya di episode kali ini. Tapi jangan lupa untuk kalian di like, comment, subscribe, kalau perlu dinyalakan loncengnya biar kalian ingat ya update-annya dari Bokap Mania di setiap minggunya. Langsung kita bahas ya. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, rabies merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat. Kemudian ditularkan dari hewan yang terinfeksi ke manusia. Secara klinis, rabies bisa dibagi menjadi dua nih guys. Jenis pertama adalah furious rabies yang ditandai dengan hiperaktifnya, kemudian halusinasinya. Kemudian yang jenis kedua, paralytic rabies ya, yang ditandai dengan kelumpuhan dan koma. Nah, kedua virus tadi merupakan sama-sama mematikan pastinya ya. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang apa saja sih hewan yang bisa menularkan dari virus rabies tersebut, karena beberapa FYP yang sering muncul itu dikategorikan hewan tersebut mamalia ya. Karena kebanyakan mereka habis digigis anjing, padahal bukan cuma anjing aja nih guys ya. Hewan yang paling umum terinfeksi dalam sumber penularan rabies itu memang pertama anjing ya. Kemudian yang kedua ada kucing, rakun, rubah, bahkan kelelawar sekalipun. Nah, tak jarang juga nih guys, virus rabies ini ya menular kepada hewan seperti kucing juga ya. Jadi nggak hanya cuman anjing, kera dan lain sebagainya, tapi kucing ya, hewan peliharaan anabul ya, bisa tertular dengan rabies juga. Nah, melalui penyebarannya lewat sistem saraf pusat dan menyebabkan peradangan pada otak dan tulang sumsum belakang pada si penderita yang terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, kemudian kalau kita tanya bagaimana sih cara penularan virus rabies tersebut ya. Nah, berdasarkan informasi yang Vano dapatkan ya, virus rabies hanya menyerang segala jenis mamalia ya, termasuk manusia itu sendiri. Wah, ini nggak heran ya kalau di FYP kalian juga di minggu-minggu ini banyak sekali seliweran tentang penularan rabies dari hewan ke manusia ya. Kemudian virus rabies bisa masuk ke tubuh manusia lewat gigitan, cakaran, dan juga air liur hewan yang terinfeksi virus rabies itu sendiri. Nah, penularan rabies itu bisa melalui hewan peliharaan atau hewan seperti anjing, kucing, dan lain monyet ya, dan lain sebagainya. Intinya dia yang punya gigi tajam ataupun cakar yang tajam itu rata-rata bisa menginfeksi dari virus rabies tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat ya bagaimana ciri-ciri ketika hewan itu terkena rabies ya. Yang pastinya pertama itu adalah hewan menjadi ganas dan tidak menurut pada pemiliknya. Jadi biasanya kalau kita punya kucing atau anjing yang biasanya kita perhatikan mereka itu pola tingkah lakunya itu lebih menurut dan tidak terlalu agresif, itu masih tergolong normal ya. Tapi ketika sudah di luar dari kendali, dalam artian agresifnya melebihi dari rata-rata sampai mungkin mencakar atau bahkan mungkin jadi galak secara berlebihan, itu patut dicurigai ya. Kemudian tidak mampu menelan air ya, karena dari virus rabies tersebut setahu Vano itu mempengaruhi atau memberikan efek yang dahsyat kepada tenggorokan si penderitanya. Jika meminum air itu rasanya seperti terbakar ataupun seperti kemasukan air. Jadi seperti ketika kita menyelam itu rasanya perih seperti itu ya. Jadi menyebabkan traumatik tersendiri ya kepada inangnya, istilahnya gitu.
kemudian terjadi kelumpuhan pada hewan tersebut. Ini yang paling bisa dilihat dengan mata terbuka adalah mulut berbusa ya, mengeluarkan air liur. Itu banyak sekali busa, buih-buih gitu di sekitar mulutnya sampai berlendir gitu. Itu yang patut dicurigai kalau hewan tersebut terinfeksi virus rabies ya. Kemudian hewan tersebut juga tidak mau terkena cahaya dan bersembunyi di tempat gelap dan juga sejuk pastinya. Terus yang terakhir ini yang Vano dapatkan adalah ekor dilengkungkan ke bawah perut di antara kedua pahanya gitu ya. Nah, pada tahap lanjut, hewan yang terkena rabies ini akan kejang-kejang dan kemudian mati ya. Di beberapa kasus juga terdapat kasus rabies yang tidak bergejala. Jadi kayak OTG ya, orang tanpa bergejala, tapi ini HTG, hewan tanpa bergejala gitu ya. Sehingga hewan tidak terlihat sakit tapi tiba-tiba mati. Jadi perlu diwaspadai dan perlu dicek juga ya, hewan tersebut apakah terinfeksi atau tidak. Itu rutin diamati dan juga sering-sering dibawa ke dokter hewan jika ada permasalahan pada hewan peliharaan kita ya. Nah, kemudian bagaimana penanganan jika terkena gigitan hewan tersebut? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan ya sebagai pertolongan pertama untuk pengobatan rabies pada manusia jika kita tergigit atau tercakar tadi ya. Yang pertama adalah cuci luka gigitan atau cakaran hewan tersebut dengan air mengalir dan sabun selama kurang lebih 15 menit. Jadi dipastikan pencuciannya itu sampai bersih ya. Kemudian setelah luka dibersihkan, segera berikan cairan antiseptik ya. Banyak sekali cairan antiseptik yang dijual di apotek ya. Kalian bisa dapatkan dengan merek-merek tertentu ya, karena sudah mudah untuk didapatkan gitu ya. Kemudian segera bawa penderita ke rumah sakit setelah luka dibersihkan. Jika luka itu terbuka sangat lebar gitu ya, atau kalian merasa ada yang aneh dengan luka tersebut, bisa segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies dan serum anti rabies gitu ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri manusia yang terkena rabies ya? Nah, menurut Kementerian Kesehatan ya, gejala rabies pada manusia dan hewan itu sangat berbeda nih guys. Nah, berikut penjabarannya. Gejala rabies pada manusia di tahap awal penyakitnya antara lain adalah muncul gejala demam, badan lemas dan lesu. Kemudian tidak nafsu makan, susah tidur dan insomnia. Kemudian diikuti pula dengan sakit kepala parah, sakit tenggorokan pula ya. Kemudian nyeri lalu terasa kesemutan atau panas di lokasi gigitan. Dan yang terakhir adalah cemas. Bahkan ciri-ciri manusia yang ketika udah parah itu lebih ke dia sudah tidak bisa meminum air karena efek yang ditimbulkan dari virus tersebut adalah membuat tenggorokan dari penderitanya itu seperti terbakar atau seperti kemasukan air ketika habis berenang seperti itu ya. Jadi si penderitanya itu, inangnya itu akan traumatik sehingga tidak mau untuk meminum atau berhadapan langsung dengan cahaya. Jadi sensitif dengan segala hal gitu ya. Nah, kalau kita tanya kenapa bisa takut dengan air ya, ketakutan terhadap air atau hidrofobia dan angin atau aerofobia ya merupakan bagian dari gejala rabies. Kedua gejala ini umumnya ditemukan pada kasus Furious rabies bersama dengan gejala lain seperti hiperaktif dan kurangnya koordinasi ya, atau hiperaktif tadi yang seperti dalam artian jadi galak, jadi sensitif seperti itu ya. Kemudian obat apa sih yang dapat menyembuhkan virus rabies ini? Nah, perlu diketahui untuk sampai detik ini ya, penyakit rabies pada manusia tidak bisa disembuhkan secara total nih. Namun, pengobatan rabies efektif mampu memperlambat efek infeksi virus agar tidak berujung pada kematian. Seperti itu ya guys. Jadi perlu di garis bawahi bahwa obatnya belum ditemukan sangat. Jadi kita simpulkan bahwa virus rabies ini benar-benar sangat mematikan nih. Nah, apakah ada harapan sembuh bagi penderita rabies? Ini harapannya adalah apabila tahap rabies sudah parah nih, seperti yang Vano bilang tadi, seperti tidak bisa minum, hiperaktif dan sensitif cahaya dan angin gitu ya. Itu penderita bisa mengalami cemas hebat, takut air. Nah, kemudian itu efeknya adalah bisa meninggal dunia karena itu sudah di fase akhir ya. Adapun tahap yang dapat diselamatkan apabila rabies belum memasuki fase parah atau terjadi pada tahap awal di mana penderita itu sudah bisa atau dapat mendapatkan pertolongan pertama, itu masih bisa diselamatkan ya guys. Nah, sebagai langkah awal untuk mencegah hewan terkena rabies sebenarnya apa sih guys? Nah, yang pertama adalah melakukan vaksinasi terhadap hewan ya. Jadi usia
hewan itu ya, biasanya semua anjing dan kucing berusia lebih dari 4 bulan itu wajib untuk divaksin ya, anti rabies pastinya. Kemudian vaksin juga umumnya perlu diulang selama 1 tahun sekali nih. Jadi kalau kita memelihara hewan itu juga siap-siap merogoh kocek untuk memvaksinasi anti rabies juga ya, karena demi keamanan bersama juga. Kemudian jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar sendirian ya, karena kita kan nggak tahu apakah hewan tersebut akan bergaul dengan hewan-hewan yang udah liar ataupun sudah terinfeksi, kita juga tidak tahu karena di luar dari jangkauan pengawasan pemiliknya ya. Kemudian jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jadi kalau kalian lihat hewan-hewan seperti anjing, kucing yang kalian temukan di pinggiran jalan gitu, jangan langsung dipungut ya. Kita harus perhatikan, dan kalau mungkin kalian mau memungut juga harus dibawa ke dokter hewan terlebih dahulu untuk dilakukan cek terhadap kondisi fisik dan juga kondisi imun dari hewan tersebutnya. Kemudian periksa hewan tersebut jika mengalami gejala-gejala yang seperti kita bahas di awal-awal tadi. Nah, ini buat kalian ya guys, yang memelihara hewan, ya memang kita wajib untuk memperhatikan anabul kita ya. Terlepas dari biaya yang mahal, karena kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan tersebut, jadi kita harus siap-siap untuk merawatnya juga. Nah, karena kalau hewan tersebut terinfeksi rabies juga susah untuk disembuhkan. Jadi kita juga akan merasa kehilangan juga jika hewan tersebut yang kita sayang sejak dari kecil sampai besar ternyata kita kurang memperhatikan dan berujung pada kematian, walaupun itu tidak menularkan kepada manusia sekalipun. Nah, bahasan episode Bokep Mania kali ini cukup seperti itu aja guys. Jadi buat kalian yang ada bahasan lainnya yang mau gabung di Bokep Mania, boleh banget kalian boleh komen atau DM di Instagram aku ya. Nanti bisa request bahasan apa yang ingin kalian bahas. Tetap waspada di sekeliling kita ya guys. Jangan lupa selalu memeriksakan kesehatan anabul kita atau hewan peliharaan kita. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan dan sebelum beraktivitas lainnya. Saya David Silvano undur diri. See you on the Bokep Mania selanjutnya. Bye!